Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumahnya. Dan semoga Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, segala kebaikan yang kita lakukan, dan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita, dan sekarang kita akan membahas bab yang berkaitan dengan khatarul lisan dan al-amru bihifdzil lisan, yaitu anjuran untuk kita menjaga lisan dan bahaya lisan. Kita mulai dari bahaya lisan. Dikatakan di sini Allah Ta'ala berfirman dalam surat Qaf pada ayat yang ke-18. Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh manusia yang keluar dari lisan kita, melainkan ada raqib atid yang akan mencatatnya. Raqib, apa yang dimaksud dengan raqib? Raqib itu adalah malakun yarkubuhu, malaikat yang senantiasa membersamainya kemanapun kita berada. Jadi malaikat ini selalu bersama kita kemanapun kita pergi. Tugasnya untuk mencatat amal kebaikan atau amal keburukan kita. Apa yang kita ucapkan dicatat semuanya. Kalau kebaikan atau ucapan yang baik dicatat oleh malaikat yang sebelah kanan. Kalau perbuatan buruk atau ucapan yang buruk dicatat oleh malaikat sebelah kiri. Adapun atid, atid itu artinya hadir, yang selalu hadir bersama kita. Jadi raqib itu salah satu dari jenis malaikat, sedangkan atid itu sifatnya malaikat yang selalu hadir bersama kita. Jadi setiap manusia itu punya dua malaikat yang selalu membersamainya. Di samping itu nanti ada korinnya. Ya, korin itu kemanapun kita pergi, dia selalu ngikut. Disebutkan oleh para ulama, korin itu adalah fotokopian kita. Ya, fotokopian kita, korin itu. Karena apa yang kita lakukan, dia selalu mengikuti kita. Tapi tugasnya dia bukan mencatat. Yang mencatat itu para malaikat. Mencatat perbuatan kita. Nah, sehingga dari ayat ini kita bisa belajar bahwasanya kita harus berhati-hati
di dalam mengeluarkan satu ucapan. Karena setiap apa yang keluar dari lisan kita, itu semuanya akan tercatat. Apakah dia tercatat nanti pada catatan malaikat sebelah kanan ataukah sebelah kiri, tergantung apa yang keluar. Kalau yang keluar kebaikan, berarti malaikat yang sebelah kanan yang akan mencatat. Tapi kalau yang keluar dari lisan kita adalah keburukan, maka malaikat yang sebelah kiri yang akan mencatat. Dan setiap itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Baik. Kemudian sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya pada nomor yang ke-6474. Sedangkan Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya nomor yang ke-2408 dari seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad. Beliau pernah berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda, man yadmanu li ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjaga untukku apa yang ada di antara kedua rahangnya, ya, di antara kedua rahang kita, lisan maksudnya. Ada pula yang mengartikan lihya itu adalah kedua jenggot. Ini jenggot, ini jenggot. Jadi kumis itu dalam bahasa Arab disebut juga dengan jenggot. Jenggot atas, jenggot bawah. Kalau bulu yang ini namanya apa, Pak? Di sini. Jenggot tengah. Boleh. Atau mungkin kumis dan jenggot. Jadi bulu dan. Jadi siapa yang bisa menjaga di antara keduanya? Dan menjaga apa yang di antara kedua pahanya, kedua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku akan jaminkan bagi dia surga. Nah, dari sini ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, Nabi ketika menyebutkan perkara yang diminta untuk kita menjaminkan bagi beliau untuk kita jaga, yang pertama beliau sebut lisan. Karena memang lisan ini perkara yang paling sering memasukkan orang ke dalam, atau yang paling sering dilagunakan oleh manusia untuk bermaksiat. Lisan. Kadang kita tidak sadar diri kita menggibah, tidak sadar diri kita itu berdusta, mencaci maki, membuli, memfitnah. Banyak dosa lisan ini. Dan umumnya jarang orang menyadari kalau dia berkata-kata yang buruk dari lisannya. Kemudian Nabi menyebutkan kemaluannya. Yaitu seorang meletakkan kemaluannya pada tempat yang tidak halal bagi dia. Dan ini yang terjadi sekarang ini. Banyak muda-mudi yang belum diikat dengan ikatan pernikahan, mereka melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Na'udzubillah. Nah, Nabi memberikan sebuah jaminan di sini. Yang menjaga, aku jaminkan bagi dia surga. Karena manusia sering lalai dengan kedua perkara ini. Terkhusus dengan lisan. Sekarang itu ada gaya baru untuk
mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan, bukan dengan lisan kita, tetapi dengan kedua jari kita, kedua jempol kita. Maka kata para ulama, hukum seseorang yang mengungkapkan isi hatinya dengan lisan itu sama dengan seorang yang mengungkapkan isi hatinya dengan tulisan, dengan jempolnya, itu sama. Maka di zaman sekarang pun kita harus menambah, perlu untuk menjaga diri kita dari bahaya kedua jempol kita, terutama di dalam menulis tulisan. Jangan sampai menulis sesuatu yang hal tersebut akan menjadikan kita menyesal kelak nanti di hari kiamat, karena semu kita. Maka hati-hati ya, kita harus pandai di dalam menggunakan dua benda ini nih. Tiga ya, ini satu, ini dua. Karena kedua hal ini yang sering kita pakai untuk menulis sesuatu di HP-HP kita, terutama di medsos kita. Karena bahaya jangan. Tulisan ini bahaya. Karena sejatinya itu ungkapan hati yang ingin diungkapkan secara lisan, tapi karena orangnya berada jauh, maka diungkapkan secara tulisan. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, dia berkembang. Sekarang mengirim pesan itu tidak hanya dengan tulisan, tetapi dengan voice note, bisa dengan mengirimkan suara. Maka ini berhati-hati. Karena ini berdampak buruk bagi kehidupan kita. Kemudian dalil yang ketiga, masih dari sabda Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar." Kabarkan kepadaku tentang satu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Qal, maka Nabi mengatakan, laqad sa'alta an azim. Engkau telah bertanya perkara yang besar. Memasukkan ke surga, menjauhkan dari neraka itu perkara yang besar. Makanya Nabi mengatakan, kau bertanya perkara yang besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Tapi dia akan menjadi mudah bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakannya. Jadi kita minta kemudahan jemaah, agar Allah Ta'ala memudahkan kita untuk melakukan amalan. Karena kita tidak bisa melakukan amalan ini tanpa pertolongan Allah. Kita tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, nggak bisa sedekah, nggak bisa umroh, nggak bisa haji, nggak bisa membantu orang, nggak bisa baca Quran, kecuali semua itu butuh pertolongan dari Allah. Kalau sekedar kita mengandalkan diri kita ini makhluk yang lemah. Coba lihat betapa banyak orang yang kuat secara fisiknya. Secara zahirnya dia memiliki tubuh yang kekar, tubuh yang kuat. Tetapi karena Allah tidak menolong dia tidak mampu untuk mengangkat tubuhnya, berjalan menuju masjid, memenuhi seruan Allah, ialah sholat. Tak mampu. Tapi ada orang yang dia kakinya cacat, bahkan tidak punya satu kaki. Dia berjalan di atas tongkatnya. Bukan hanya dia mendatangi masjid, tapi dia berdiri dalam kondisi dia tidak punya kaki, sholat sambil berdiri. Makanya kata Syekh Abdul Razak, pernah satu ketika beliau mengatakan, aku punya guru, orang Indonesia. Aku belajar dari orang ini, tapi dia tidak tahu aku dan aku tidak tahu dia, siapa namanya. Tapi aku belajar dari orang ini. Apa yang beliau pelajari? Selama sholat tarawih di Masjid Nabawi, orang ini yang berada di depan beliau tidak pernah duduk sedikit pun untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, sholat tarawih yang begitu panjang. Beliau berdiri dengan satu kakinya. Maka kata Syekh Abdul Razak, dari sini aku mengetahui bukan kekuatan fisik yang menjadikan kita semangat ibadah, tetapi kekuatan iman. Ketika seorang memiliki kekuatan iman, dia itulah yang akan menggerakkan kita melakukan ibadah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mampu mengangkat barbel 50 kilo, tapi tidak mampu untuk mengangkat matanya, untuk memenuhi seruan Allah ketika Allah mengatakan as-salatu khairum minan. Maka kita butuh pertolongan Allah juga dalam segala hal. Ibadah, urusan dunia kita butuh pertolongan Allah. Tadi pagi pas saya ngisi pengajian di daerah Kelampis sana, ada beberapa ibu-ibu datang ke saya. Ustaz, saya punya suami, dia sudah tidak mau kerja. Padahal dulunya rajin sholat, sekarang tidak sholat. Terus apa yang saya harus lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Saya kasih tahu bahwasanya untuk merubah suami itu jangan mengandalkan diri kita, termasuk kita suami untuk merubah istri kita, anak kita. Jangan mengandalkan diri kita, kita yang lemah. Tapi serahkan istri, anak-anak kita, pasangan kita semuanya kepada Allah. Ya Allah, hamba ini lemah, tidak bisa merubah pasangan ini, tidak bisa untuk menjadikan mereka baik kecuali pertolongan dari. Maka kita serahkan pasangan kita kepada Allah, biar Allah yang akan membimbingnya, mengarahkannya. Dan di satu sisi kita pun tetap berusaha untuk mengajarkan mereka. Nah, banyak kita ini terlalu pede dengan kemampuan kita. Kita menganggap, oh tenang Ustaz, saya sudah pengalaman. Punya pengalaman. Bertahun-tahun saya berpengalaman. Kadang seorang guru dia mengatakan saya bertahun-tahun mendidik, saya punya pengalaman. Iya benar. Tapi tetap kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Karena bisa jadi dengan kesombongan kita tadi, pengalaman kita jadi hancur karena Allah tidak membantu kita untuk mendidik mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemudahan. Makanya Nabi SAW mengatakan di sini, wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaihi. Sesungguhnya dia akan mudah bagi orang-orang yang dimudahkan. Tapi kalau Allah persulit, tidak akan mampu. Tak banyak di antara kita sering menghadapi satu kondisi, menurut akal kita mustahil, tapi bagi Allah Ta'ala mudah dan Allah memberikan kemudahan itu kepada kita. Tapi ada perkara yang menurut kita sangat mudah, namun subhanallah Allah tidak memberikan kemudahan itu kepada kita, jadilah perkara tersebut perkara yang berat bagi kita. Jadi kemudahan, kesukaran itu datangnya dari Allah. Maka minta sama Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan pertolongannya kepada kita, terutama dalam kita melakukan amal kebaikan. Banyak orang dompetnya tebal, tapi tidak mampu untuk mengeluarkan hanya sebesar 10.000 untuk memberikan kepada fakir miskin. Tapi banyak orang yang hidupnya pas-pasan, tapi dia mampu untuk berbagi kepada orang lain. Apa yang menggerakkan itu? Allah. Allah yang menggerakkan. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan, kelihayan kita, bukan. Allah yang memberikan kemudahan itu. Maka Nabi SAW mengingatkan di sini. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Allah akan mudahkan bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Lalu Nabi SAW menyebutkan amalan-amalannya. Yang pertama, ta'budullah. Beribadahlah engkau kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan kau sekutukan Allah. Wa tuqimus salata. Dirikanlah salat. Wa tu'tiyaz zakata. Dan tunaikanlah zakat. Wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan berpuasalah di bulan Ramadan serta lakukanlah haji jika engkau mampu untuk melakukan.
Summa qala, kemudian Nabi SAW mengatakan setelah itu, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah kutunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Maka Nabi mengatakan, as-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu yang menghalangi kita dari melakukan perbuatan maksiat. Coba lihat kalau kita sedang berpuasa. Ya. Sebisa mungkin kita akan menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat. Karena kita sadar diri kita sedang berpuasa. Dan apa artinya kita berpuasa, tapi kita juga bermaksiat kepada Allah. Melakukan kemaksiatan. Sehingga banyak di antara manusia yang berpuasa itu dia akan meninggalkan kemaksiatan. Karena puasa itu yang menghalangi dia. Kemudian was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu dapat menghapuskan dosa. Sebagaimana api dapat memadamkan, sebagaimana air dapat memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil lail. Dan seseorang itu salat tatkala di malam hari. Salat tahajud. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah dalam surat Sajdah ayat 16-17. Kemudian setelah itu apa kata beliau? Ala ukhbiruka bi rasil amri wa amuduhu wa dirwatus sanami. Wahai Mu'ad, maukah aku kabarkan kepadamu tentang pokok urusan agama ini, tiangnya dan ujungnya. Maka Nabi SAW mengatakan rasul amril Islam, pokok dari segala urusan ini Islam. Artinya seorang itu kalau belum masuk Islam percuma dia melakukan berbagai kebaikan. Ada orang kafir sholat, diterima nggak sholatnya? Nggak diterima. Ada orang kafir bersedekah, diterima sedekahnya? Tidak diterima. Tetapi Allah Ta'ala memberikan balasan di dunia. Jadi kalau ada orang kafir nih bersedekah nih, contoh nih, ada terjadi bencana, dia datang ke situ membawa bantuan. Allah membalas bantuannya di dunia, tapi tidak memberikan pahala di akhirat. Karena dia belum masuk ke dalam agama Islam. Dia harus masuk Islam dulu, baru dapat pahala. Wa amuduhus sholah. Yang menopang agama ini adalah sholat. Makanya sholat itu dikatakan tiang agama. Orang yang tidak mendirikan sholat sama hanya dia sedang merubuhkan agama ini. Wa dhirwatus sanamihil jihad. Dan puncak dari segala urusan agama ini adalah seorang berjihad di jalan Allah. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Maukah aku kabarkan kepadamu tentang perkara yang bisa mengcover semua itu, yang bisa mencakup semua kebaikan itu. Jadi kalau kamu melakukan hal ini, maka hal tersebut akan aman bagimu. Tetapi kalau kamu meninggalkan hal ini, seluruh yang kamu kerjakan tadi bisa sia-sia. Maka kata Mu'ad, tentu ya Rasulullah, apa itu? Maka fa'akhadha bilisani. Nabi pun mengambil atau memegang lidahnya, lisannya, seraya mengatakan kuffa alaika hadha, jaga ini, jaga lisan ini. Qultu, maka kata Mu'ad, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah yang dimaksud dengan menjaga lisan? Kita harus menahan diri kita atau tidak harus mengambil seluruh perkataan yang pernah kita ucapkan? Apakah nanti ucapan-ucapan kita itu kelak akan diminta pertanggungjawaban? Maka kata Nabi SAW, sakilat ka ummuka ya Mu'ad. Sungguh celaka ibumu telah melahirkanmu wahai Mu'ad. Wa hal yakubun nas finnari ala wujuhim illa hasaidu alsidatihim. Maka ketahuilah bahwasanya kebanyakan manusia dilemparkan ke dalam api neraka itu disebabkan karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Nah, hadis ini setelah Mu'ad itu dijelaskan oleh Nabi SAW tentang kebaikan-kebaikan yang banyak, maka Nabi mengerucut pada satu pokok yang sangat penting, yaitu menjaga lisan. Seolah-olah Nabi ingin ngomong begini, percuma sholat,
percuma puasa. Kalau hasilnya nanti puasa itu kita berikan kepada orang lain disebabkan karena lisan kita yang tidak bisa kita jaga kepada orang. Karena kan kebanyakan orang di hari kiamat itu bangkrut, rugi, itu disebabkan karena lisannya selama di dunia dia kasar kepada orang. Suka gibah orang, suka caci maki orang. Nah dia tidak minta maaf sama orang-orang yang disakiti dan dizalimi dengan lisannya ini. Sehingga orang-orang yang dizalimi dengan lisannya tadi itu, kelak di hari kiamat pergi kepada Allah minta keadilan. Ya Allah, orang ini pernah caci saya. Ya Allah, orang ini pernah bully saya. Orang ini pernah menggibah saya. Saya minta agar dia bertanggung jawab atas itu. Dan ceritanya kita minta maaf dari kiamat itu. Kita datang sama teman kita ngomong sepura ini tidak ada. Ya, kita tidak ada nanti di dunia di hari kiamat itu kita minta maaf, minta ini, tidak ada. Yang ada itu adalah kalau kita punya salah kepada orang, maka kesalahan itu ditebus dengan pahala atau dosa. Kalau kita punya pahala, pahala kita diberikan kepada orang yang kita sakiti itu, kita zalimi itu. Tapi kalau kita tidak punya pahala, orang-orang yang kita sakiti itu, maka diambil dosanya untuk ditimpakan kepada kita sesuai dengan kadar kezaliman kita kepada dia. Masalahnya kan kita dosa ini sudah banyak ya. Dosa kita sendiri sudah banyak. Maka jangan kita pun memikul dosa orang lain. Maka daripada kita memikul dosa orang lain di dunia sekarang, lebih baik kita menyelesaikan semuanya kepada manusia. Kita minta maaf. Kalau pernah kita menyakiti dia, kita minta maaf sama dia. Kalau pernah lisan kita menyakiti hatinya, kita minta maaf sama dia. Kita minta maaf jangan. Jangan kita merasa aman dengan lisan kita ini.